sampah itu jangan hanya dimusuhi, kan tetapi sampah inilah sumber ekonomi terhadap kita. Daratan Tanah Tinggi Gayo merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Aceh. Kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun ke daerah ini semakin meningkat. Sebagai daerah tujuan wisata, keindahan dan kebersihan merupakan hal utama yang harus diperhatikan. Permasalahan sampah merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh banyak pihak dalam hal pengelolaan wisata. Hal ini seperti yang dialami oleh pemerintah dan warga masyarakat di Aceh Tengah, di mana produksi sampah rumah tangga di Aceh Tengah perharinya mencapai 33 ton lebih. Tempat pembuangan sampah akhir TPA Uwer Tetemi Desa Mulia, Kecamatan Silih Nara, setiap harinya tidak kurang dari 17 truk sampah hilir mudik ke kawasan ini untuk membuang berbagai jenis sampah ke TPA tersebut. Bermula dari melihat banyaknya limbah plastik yang ada di tempat pembuangan sampah, dan terlebih lagi sampah plastik tidak akan terurai dalam waktu 50 tahun. Maka sosok Yasser Arafah Gayo yang juga merupakan reje atau kepala desa Kuyun, Kecamatan Celala, Aceh Tengah, merintis untuk melakukan pengolahan limbah plastik menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya, pada dasarnya ini sekitar bulan 2021 di awal bulan ya. Mungkin Kampung Kuyun ini saat itu kebanyakan limbah yang mungkin setiap rumah yang belum terkelola dengan baik. Awalnya ini tersebarnya ada program stunting yang mungkin didasarkan dari limbah awalnya itu. Jadi saya berpikir dengan cara apa untuk penyelamatan sampah ini, karena sampah ini memang cukup luar biasa limbahnya yang memang nggak terselamatkan selama ini. Ya alhamdulillah dengan program yang kami gagas dari Badan Usaha Milik Desa, kalau di sini BUMDes milik Kampung Kuyun ini, ya ini awalnya kami mengelola persampahan ini. Setelah ini kami programkan untuk kami rakit di sini, inilah pertama bahwa sampah ini rupanya nilai ekonomi yang paling bermanfaat nih. Rupanya sampah itu jangan hanya dimusuhi, kan tetapi sampah inilah sumber ekonomi terhadap kita. Pemanfaatan sampah yang dilakukan di Desa Kuyun, Kecamatan Celala tersebut yaitu memanfaatkan limbah plastik yang selanjutnya diolah menjadi bahan bakar minyak.
Ide untuk pengolahan sampah plastik tersebut hingga menjadi bahan bakar minyak ini ia lakukan dengan mencari banyak referensi dari berbagai media, sehingga akhirnya Reje Kuyun ini bisa mewujudkan mimpinya menjadi suatu kenyataan. Limbah plastik menjadi bahan bakar minyak. Di balik terselamatnya limbah dan kawasan kumuh di Kampung Kuyun, ya sampah ini bernilai ekonomi. Nah, itulah makanya kami kelola bersama kru Badan Usaha Milik Desa, bersama masyarakat di sini. Ya awalnya sih masyarakat ini menolak dengan kedatangan ini ke sini. Beberapa bulan kebelakang ini banyak tokoh-tokoh yang menolak terhadap program yang saya paparkan ini. Termasuk dari beberapa kepala desa tetangga di sini. Sampai saya diintimidasi lah sama oknum yang selama ini. Tapi alhamdulillah sekarang udah banyak masyarakat yang menerima tentang kedatangan ini semenjak melihat hasil yang nyata. Mungkin awalnya belum yakin. Oh masa sih bahwa sampah plastik bisa jadi minyak, jadi BBM, itu hal yang mustahil. Sewaktu masyarakat berargumen di Kampung Kuyun ini. Ya setelah masyarakat melihat nyatanya bahwa sampah ini memang betul-betul jadi BBM, dan kami dari beberapa usaha, dari beberapa agen di sini sudah membeli sampah di beberapa kios yang ada di Kampung Kuyun ini. Ya mulai dari pihak masyarakat sudah menampung di rumah dan tidak membuang sampah itu lagi ke pencemaran di lingkungan. Itu yang terjadi saat ini. Inovasi yang dilakukan oleh Reje Kuyun Yasser Arafat Gayo ini telah membawa dampak besar bagi kehidupan warga masyarakat Desa Kuyun khususnya dan masyarakat Jelala pada umumnya, di mana kini warga masyarakat mulai memanfaatkan limbah plastik tersebut untuk selanjutnya dijual atau ditukar dengan berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari. Warga masyarakat Kuyun kini merasakan dampak baik dengan adanya pengolahan limbah plastik menjadi bahan bakar minyak, di mana kini warga masyarakat setempat telah mendapatkan tambahan pemasukan dari hasil menjual barang bekas dari plastik yang selama ini terbuang begitu saja. Pak, ini kami mau jual sampah. Oh, kita timbang dulu ya. Ya. Untuk per kilonya berapa ya Pak? Untuk per kilonya 2.000. 5 kilo. Nah, ini yang 3 kilo. Baik. Ini yang 5 kilo. 10.000. Makasih Pak. Sama-sama ya. Karena plastik ini kan terbuang-buang. Kami kumpulin bisa untuk jajan anak-anak dijual. Rp2.000 sekilo. Kan anak-anak nggak pergi main-main, asik ngumpulkan itu aja. Tidak hanya Mulyani, begitu pula dengan Iskandar yang juga merupakan seorang tokoh warga masyarakat Desa Kuyun yang juga merasakan langsung manfaat hadirnya inovasi pengolahan limbah plastik menjadi bahan bakar minyak. Iskandar berharap pemerintah dan segenap pihak terkait lainnya hendaknya dapat ikut membantu serta mendukung kehadiran inovasi pengolahan limbah plastik tersebut menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dan berguna. Kalau menurut saya Pak, ini namun pun ada inovasi dari saudara Yasir, maunya pemerintah mendukung juga Pak. Sebagai contohnya fasilitas, karena plastik itu kalau saya lihat Pak nggak cukup di sini aja. Bahkan harus didatangkan dari luar, kan butuh satu transportasi dari pemerintah, kan berkat dukungan dari pemerintah juga kurasa. Kalau dia sendiri yang kurasa nggak ada dananya Pak.
Proses pengolahan limbah plastik menjadi bahan bakar minyak ini sangat sederhana, di mana dibutuhkan satu unit mesin yang dirakit sendiri oleh Reje Kuyun Yasser Arafat. Mesin ini berbentuk kubus yang terbuat dari plat besi, di mana daya tampung pengolahan limbah plastik tersebut hanya 100 kg limbah plastik dengan produksi 100 kg minyak. Mesin yang digunakan untuk pengolahan limbah plastik menjadi BBM ini terbagi dua bagian yang dihubungkan dengan sebuah pipa di tengahnya. Untuk mengoperasikan mesin ini dibutuhkan sampah minimal 10 hingga 100 kg sampah plastik, di mana bahan baku utama berupa sampah diletakkan di dalam tabung reaktor. Tabung reaktor berupa wadah besi berbentuk kotak yang bisa langsung diisikan dengan sampah plastik, di mana tabung reaktor berada di atas tungku api. Proses pembakaran sampah menjadi minyak tersebut berlangsung sekitar 3 hingga 4 jam. Pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak adalah dengan metode pirolisis, yaitu memanaskan plastik pada suhu di atas 400 derajat Celcius tanpa oksigen. Pada suhu tersebut, plastik akan meleleh dan kemudian berubah menjadi gas. Pada saat proses tersebut, rantai hidrokarbon akan terpotong menjadi rantai pendek. Proses selanjutnya adalah pendinginan yang dilakukan pada gas tersebut, sehingga gas akan mengalami kondensasi dan membentuk cairan. Cairan inilah yang nantinya akan menjadi bahan bakar, baik berupa bensin maupun bahan bakar diesel. Untuk mendapatkan hasil dan performan yang lebih baik, maka ditambahkan katalis. Proses pemisahan partikel minyak itu dibagi dalam 3 slot, dengan hasil akhirnya dikeluarkan melalui keran yang berjumlah 3 buah, di mana dalam produksi tersebut minyak solar akan menghasilkan sekitar 63%, premium 25%, dan minyak tanah 15%. Dari kegiatan pengolahan limbah plastik tersebut yang dilakukan oleh Badan Usaha Desa BUMDes Burnien Center, kini juga telah mampu mempekerjakan sejumlah tenaga kerja lokal, khususnya warga masyarakat Desa Kuyun. Untuk sementara kami mempekerjakan 4 orang. Dalam kapasitas 100 kilo sampah itu dapat mengeluarkan 100 liter minyak. Yang 100 liter minyak dibagi menjadi 3 bagian. Pertama sekali solar, minyak tanah, dan premium. Untuk memenuhi kebutuhan sampah plastik tersebut, kini pihak Desa Kuyun juga mendirikan sejumlah bank sampah di sejumlah titik di Desa Kuyun. Bank sampah inilah yang menampung dan membeli sampah-sampah plastik yang telah dikumpulkan oleh warga masyarakat setempat. Setiap harinya warga masyarakat mulai dari orang tua hingga anak-anak pun terlihat cukup bersemangat dalam mengumpulkan serta menukarkan berbagai jenis sampah plastik ke bank-bank sampah yang ada di kawasan Desa Kuyun.
Jadi kalau sampah sekarang memang kita butuh, kenapa butuh? Permasalahannya kan udah ada mesinnya nih, udah ada kita pengelolanya, udah kita secara pandangan, udah kita tes secara manual, memang resmi minyak dia. Udah dites tuh untuk mobil, untuk kereta, dan untuk minyak lampu. Nah, itu udah kita tes. Minyak olahan dari limbah plastik tersebut juga telah dilakukan uji laboratorium yang dilakukan oleh pihak Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah. Tinggal lagi izin produksi yang belum keluar dari pemerintah setempat. Inovasi pengolahan limbah plastik yang dilakukan oleh Reje Kuyun Yasser Arafat Gayo tersebut juga mendapat apresiasi dari salah seorang tokoh pendidik daerah setempat. Dr. Edi Klana memberikan apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh Yasser Arafat yang mampu melakukan inovasi yang luar biasa yang mampu mengolah limbah plastik menjadi bahan bakar minyak. Edi Klana juga sangat berharap semua pihak dapat ikut mendukung dan membantu apa yang telah dilakukan oleh Yasser Arafat, sehingga penemuan tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Ya, saya pikir ini sangat penting ya. Yang pertama kan dampak positifnya ketika ada program seperti ini mengurangi sampah. Itu terutama karena bisa didaur ulang, kemudian bukan hanya sekedar didaur ulang tapi juga menghasilkan BBM gitu loh. Jadi semua pihak baik itu pemerintah maupun swasta harus membantu agar program ini bisa bisa lebih besar lagi ya skupnya, artinya sampah juga bisa lebih terkelola dengan baik gitu dalam jumlah yang sangat besar gitu. Sehingga program ini kan sebenarnya juga membantu pemerintah sendiri di dalam menangani sampah gitu loh. Karena persoalan sampai hari ini kan sampah itu dari pihak pemerintah sendiri kan belum diolah sedemikian rupa, masih dibuang ke satu tempat gitu kan, dan tempat itu juga nggak bagus ke depannya untuk masyarakat sekitar. Nah, ketika ada program seperti ini kan sudah sangat membantu sebenarnya mengurangi jumlah sampah di daerah tersebut gitu. Reje Kuyun Yasser Arafat juga sangat berharap agar pemerintah dan segenap pihak terkait agar bisa memberi dukungan serta bantuan agar usaha kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya tersebut dapat diberikan izin usaha sehingga dapat melakukan aktivitas pengolahan limbah sampah dengan maksimal. Untuk penyelamatan sampah ini sangat penting, masuk di pedesa-pedesaan gitu. Jadi harapan saya kepada pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, harapan saya bisa mendukung untuk membangun akses jalan yang selama ini mungkin jalannya masih sangat kurang lah. Harapan saya bisa kita tempuh untuk pengaspalan jalan, kemungkinan bisa menambah fasilitas
seperti mesin pres sampahnya, dan ada fasilitas-fasilitas unit usahanya. Dan kalau bisa saya bermohon kepada instansi terkait untuk bisa menambah modal usaha terhadap penyelamatan program ini. Apa yang telah dilakukan oleh sosok Yasser Arafat dengan inovasi pengolahan limbah plastik menjadi bahan bakar minyak tersebut merupakan suatu kreasi dan inovasi yang patut diberikan apresiasi dan penghargaan. Karena penemuan tersebut selain dapat menghasilkan sesuatu yang berharga serta bermanfaat, gagasan dan inovasi tersebut juga telah membuat dampak terhadap menjaga serta melestarikan alam dari pencemaran limbah plastik yang selama ini keberadaan sampah plastik cukup mengkhawatirkan pencemaran lingkungan. Kita juga berharap ke depannya para generasi muda Aceh dan generasi muda Indonesia pada umumnya juga akan mampu membuat berbagai inovasi dan kreasi yang bermanfaat bagi masyarakat banyak, khususnya dalam pemanfaatan barang-barang yang ada di sekitar lingkungan kita.